Pemirsa masih di IDX Instant Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Akil Triadi di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan sampai perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan diantaranya dari infrastruktur telekomunikasi, ada XL direkomendasikan spekulatif buy dengan support yang bisa diperhatikan di 1.700 hingga 2.000. Kemudian dari consumer ada Sido, buy on weakness dengan support yang bisa diperhatikan 780 hingga 875. Kemudian dari transportasi ada Bird, ada Bluebird, ini buy on weakness 1785 hingga 1945 pemirsa, 1755 maksud kami. Kami coba revisi, kemudian resistennya hingga 1945. Kemudian juga ada ASLC, buy on weakness, dengan support yang bisa diperhatikan di 89 dan resisten hingga 115. Kita akan coba analisis pertimbangan terutama dari sisi teknikal, mengapa direkomendasikan keempat saham ini. Yang pertama untuk SL, langsung saja Pak Akil Triadi, pertimbangan merekomendasikan untuk SL dengan target resisten hingga ke 2000 Pak. Di Excel ini sudah terjadi penurunan cukup signifikan ya. Kita lihat dari kisaran level 2000-an, sekarang sudah berada di level 1700 sampai 1800. Artinya memang kami lihat pergerakannya sudah cenderung oversold ya daripada Excel. Dan hari ini terjadi volume beli yang meningkat secara signifikan ya. Apalagi kalau kita lihat secara teknikal, stokastik dan juga MACD ada potensi untuk kembali menguat dari sisi Golden Cross-nya ya. Jadi mereka membentuk dari Golden Cross. Lalu dari Excel juga tembus dari sisi MA9-nya. Kami melihat posisi Excel ada peluang untuk kembali melanjutkan penguatan. Terdekatnya akan menguji 1935 ya. Kalau break nantinya akan menuju ke level 2000 lagi dari posisi Excel. Dan tetap perhatikan level stop loss-nya dari Excel di level 1700 dan buy on weakness bisa digunakan di level 1780 sampai level 1820. Jadi bisa dibeli di kisaran level tersebut untuk Excel. Ya, di beberapa menit atau beberapa jam jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, XL berbalik arah. Pak Akil, sebenarnya apa yang bisa kita perhatikan, Pak, ketika saham yang sudah mengalami koreksi cukup dalam, kemudian berbalik arah menguat ke zona hijau, sinyal mungkin untuk bagi para investor untuk kembali ambil posisi untuk XL. Apakah dari sisi volume tadi juga yang cukup besar ini patut diperhitungkan juga dalam hal ini? Ya, kalau kita lihat dari sisi teknikal yang memang perlu diperhatikan adalah pertama lihat dari sisi bagaimana buying power-nya ya ataupun juga dari sisi volumenya. Jadi dari volumenya kita lihat peningkatannya cukup signifikan, lalu bisa juga kita analisa dari sisi candle ya. Nah, kalau kita lihat candle-nya ini memang membentuk dari bullish harami, lalu juga kalau dari posisi MACD dan juga level stokastiknya ini golden cross. Jadi beberapa indikator-indikator memang cukup positif untuk Excel adanya lanjutan penguatan. Jadi tadi di volume, lalu juga perhatikan candlestick, lalu juga posisi indikator MACD dan juga stokastik ya. Ya memang kalau terjadi crossing itu biasanya akan ada peluang Baik. untuk kembali melanjutkan penguatan. Kita beralih ke saham pilihan kedua, jatuh kepada Sido, industri jamu dan farmasi Sido muncul di penutupan sesi kedua hari ini di 805 menguat di 1,26%, sementara target dari resisten ada di 875. Tidak terlalu lebar, Pak Akil, dari posisi Ya, saat ini sampai dengan target resisten yang Anda tuliskan. ya, untuk Sido sendiri memang kenapa tidak terlalu lebar ya? Kita lihat memang ini sebenarnya harus break dulu dia ke atas level 875 sebenarnya. Jadi kalau level 875-nya ini break, maka ada peluang kembali nantinya dia akan menuju level resisten di 915 dari Sido. Jadi kalau kita lihat ini ada pattern ya, yaitu bullish flag ya dari Sido. Dan pertama tadi seperti kita bahas ada sisi volume yang cukup baik, ada volume beli. Lalu juga posisi masih di stokastik berpotensi membentuk dari golden cross dan bahkan kalau kita lihat hari ini break dari level MA9. Artinya nanti pergerakan Sido kami melihat masih ada peluang untuk kembali naik minimal nanti menuju ke level 875 ya. Dari posisi Sido stop loss-nya tetap digunakan untuk Sido di 780. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga. Tampaknya dari transportasi ada Bluebird. Pemirsa, buy on weakness 1755, 1945. Bluebird juga sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan. Secara fundamental dari sisi kinerja mereka juga sangat oke dalam beberapa waktu terakhir. Analisisnya untuk Bird, Pak Gil. Ya,
Setuju ya, kita lihat dari posisi fundamental juga cukup menarik. Namun kalau kita bahas dari posisi teknikal ini juga memang masih cukup menarik ya, karena dari bird ini menembus level resisten di rectangle pattern-nya. Jadi dia tembus resisten 1855, artinya memang ada peluang untuk kembali menguat dari bird sendiri. Minimal nanti penguatan menuju ke 1945 dari bird, dan kalau kita lihat untuk dalam waktu dekat ini memang akan koreksi dulu. Maka demikian kami rekomendasikannya buy on weakness. Jadi ketika terjadi koreksi, kita bisa beli ketika harganya memang terkoreksi, yaitu di kisaran level 17.80 sampai level 18.10. Dan perhatikan level stop loss juga ya untuk membatasi resiko di 17.55 untuk bird. Penutupan hari ini 18.15 melemah di 1,89% dengan penguatan yang sudah cukup signifikan. Koreksi yang terjadi hari ini, koreksi sehat Pak Akil, dengan rekomendasi Anda tadi kalau ingin masuk di level 1.700-an, artinya tunggu koreksi lanjutan untuk bird. Ya, betul. Jadi untuk besok perhatikan ya, bird apabila nantinya dia tidak break ke bawah level 17.55, maka bisa kita lakukan buy on weakness karena memang koreksinya cukup wajar ya. Mengingat memang sebenarnya sudah terjadi penguatan cukup signifikan kalau kita lihat dari awal bulan April ya. Bird ini ada di kisaran level 15.90, sekarang sudah di level 17.80. Memang ini salah satu koreksi yang sehat ya dari bird sendiri. Jadi perhatikan saja level stop loss-nya 17.55 secara jangka pendek. Baik, kita beralih ke sampel yang terakhir sebelum jeda Pak Akil, ASLC Pak, analisis secara teknikal. Oke, ASLC ini kami rekomendasikan untuk buy on weakness ya di kisaran level 92 sampai level 97. Ini yang memang juga cukup menarik ya, dari ASLC juga sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan, dan artinya memang ini kita akan melihat dulu resikonya ya, yaitu sampai mana lagi untuk penurunannya dari ASLC. Jadi kalau kita lihat secara backtest ke belakang ya, ini ASLC sempat ke level 140, sekarang sudah di level 90-an. Dan resikonya ini memang cukup kecil ya kami melihat di. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi kita keputusan bicara worst case ke investasi. 77 ya. Tapi kalau kita bicara reward, sebenarnya memang. Halo Pak Akil, tampaknya terputus pemirsa, tapi Iya, tadi sudah halo. disampaikan. Ya, Pak Akil, kita akan jeda terlebih dahulu. 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan tadi kami sudah menangkap atau sudah memahami dari sisi pertimbangan merekomendasikan keempat saham ini, SLC, Do, Bird, dan juga ASLC, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada dengan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Akil, waktu kita cukup terbatas, langsung saja ada Bapak Bob dari Jakarta. Minta bahas saham Goto, bisa cicil di harga berapa? Hari ini masih bertahan di level 100, penutupan sesi kedua melemah di 2,91%. Silakan Pak Akil. Ya, untuk di Goto ini koreksi 2,9 ya. Kami melihat memang ada peluang untuk koreksi lagi. Kalau untuk memang bisa akumulasi, itu kami sarankan ada di kisaran level 97 sampai level 92. Itu merupakan bagian dari supportnya ya di 92 sampai dengan 97. Karena hari ini break level 100 ya. Ataupun lowestnya tadi di level 98. Artinya memang ada peluang koreksi lagi. Jadi kita tunggu dulu di 97 sampai 92. Resistennya ada di level 106 ya, dekatnya. Kalau tembus berikutnya ke 119. Baik, tidak menyebutkan nama dan lokasi, mohon bahas saham Antam dengan view harga emas yang kembali naik signifikan, bisa cicil buy Antam di harga berapa? Oke, Antam hari ini cukup menarik ya, dia tertahan di level 59 ya. Kami melihat penguatan dari Antam masih ada peluang untuk melanjutkan penguatannya. Terdekatnya kalau nanti dia tembus 2160, resistennya itu ada di level 2250 dari Antam. Jadi untuk bisa lakukan buy on weakness dari Antam itu di kisaran level 2060 sampai level 2110 ya dari Antam. Jadi bisa lakukan buy on weakness di level tersebut. Dengan level stop loss juga perlu diperhatikan untuk membatasi resiko, itu kami berikan di level 2010. Jadi kalau 2010-nya tembus, lebih baik kita stop loss dulu karena hal itu sudah break ya dari posisi level pattern-nya. Baik. Selanjutnya Bapak Anggiat di Bekasi menanyakan ICBP dan kebetulan listed coverage kita hari ini. Kinerja mereka kuartal pertama sangat oke, Pak Akil, hari ini menguat di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan. Analisis Anda untuk ICBP? Ya, kita lihat juga posisi CBP ya, ini break level resist ya, 10.575-nya break, dan bahkan dia menembus tadi sempat ke 10.850. Volume belinya meningkat signifikan. Kami perkirakan besok masih ada peluang untuk menguat ya dari CBP.
namun perhatikan penguatannya bisa jadi akan cenderung terjadi jangka pendek saja. 10.850 highest hari ini perhatikan kalau nanti tidak tembus, maka koreksi sehat nantinya dari CBP akan kembali menuju ke level 10.500 sampai dengan level 10.350 untuk koreksi sehat dari CBP, dan di level 10.350 di situ bisa kita lakukan buy on weakness dari CBP karena sebenarnya ini masih bergerak uptrend Ya, dari CBP. Kalau nantinya 10.350 tidak break menuju ke level 11.000 dari CBP. baik. Selanjutnya Bapak Iman Wijaya dari Bandung, Jawa Barat. Pak Akil, Medco Pak, apakah bakal turun di bawah 900? Perkiraannya sampai dengan minggu depan. Sudah average di 1010. Pak Akil, singkat saja Pak. Oke, Medco, kami melihat ini masih ada peluang untuk lanjutan koreksi ya dalam jangka pendek. Jadi kalau untuk seminggu nampaknya ke 1100, nampaknya masih agak cukup berat ya kalau dalam seminggu. Karena nantinya posisi Medco kami perkirakan akan kembali menuju level 875 sebagai level support terdekat. Selama nanti dia tidak break 855, maka ada peluang memang untuk kembali terjadi rebound menuju ke 975. Kalau ke level 1100 nampaknya ini akan cukup panjang ya. Baik. Mungkin nanti ya level 1100 kalau break dulu ya level 975-nya. Oke, jawaban untuk Bapak Iman Wijaya dari Bandung, Jawa Barat untuk Medco. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor, para pemirsa Idea Channel. Terima kasih sudah bergabung dan terima kasih juga sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami dan bergabung kembali di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Akil, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Baik, ada Bapak Akil Triadi, Research Analyst PT Pandin Sekuritas Tbk. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.